Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jupri Dijilatanto tentunya di channel R5. Hari ini kita menghadirkan salah seorang pendamping TPS 3R karena kita tahu bahwa TPS 3R adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Tentunya dalam hal untuk mengurangi volume sampah yang ada di TPS Kawatuna, tentunya kita memerlukan berbagai cara. Salah satunya adalah TPS 3R ini. Baik, telah hadir di channel R5, Bapak Edi Lukito. Edi Lukito, pendamping TPS 3R yang ada di Kota Palu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kota sehat, Palu Pak, ya? selalu sehat. Insya Allah, Pak. Apalagi ini menyangkut masalah Adipura, kita memang harus tetap sehat ya. Amin. Ya, Insya Allah, Pak. Kaitannya dengan apa ya? Untuk Adipura ini kan kita pemerintah sekarang lagi berbenah untuk Kota Palu, dan kita sudah rasakan juga ini bagaimana termasuk para ini ya, pengawas ataupun apa yang ada di lapangan ini tentang bagaimana pengawasan kebersihan yang ada di Kota Palu. Dan TPS 3R ini mengambil peran penting dalam hal untuk minimalisir tentang keadaan volume sampah yang ada di TPS Kawatuna. TPA yang ada di Kawatuna. Ya. Baik, ini Pak, untuk TPS 3R ini tujuannya memang seperti itu ya. Tujuannya mungkin Bapak bisa sampaikan tujuan TPS 3R ini yang ada di Kota Palu. Ini kira-kira bagaimana, bisa disampaikan dulu atau bagaimana dengan masyarakat supaya masyarakat paham tentang keberadaan TPS 3R ini? Iya. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Ini TPS 3R sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Bahkan kemarin saya tanya, itu TPS 3R berdiri 2016. 2016. Nah, 2016 itu bangunannya sudah ada, peralatannya sudah lengkap, tapi belum jalan, ya kan? Nah, jadi kemarin di 2021 kami ada 8 orang. 8 orang. Itu ditugaskan untuk bagaimana TPS 3R yang vakum ini bisa bergeliat kembali. Bergeliat kembali. Nah, untuk menunjang bagaimana sampah ini sudah bisa berkurang ke TPA. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara TPS 3R, tentu kita ada TPS ya kan. Nah, jadi kalau TPS itu kan mungkin banyak. Jadi iya. TPS itu tempat pembuangan sementara. Nah, tapi kalau TPS 3R itu adalah tempat pengolahan sampah. Pengolahan sampah pencacah ya. Nah, tempat pengolahan sampah. Iya. Jadi yang sampah-sampah organik itu kita olah jadi kompos. Ya, jadi yang organiknya itu kita ada yang kita rubah menjadi kerajinan-kerajinan. Nah, jadi kebetulan kita ini 8 orang Pak di tim TPS 3R ini. 8 orang ya? 8 orang ini. Nah, jadi ada yang punya background itu, punya kemampuan itu mendaur ulang, yaitu Ibu Fitri. Ya kan, kalau untuk pengolahan kompos itu ada saya, ada Pak Hafid, ada Pak Purwansa. Nah, kalau daur ulangnya kemarin ada juga Ibu Mardiati Kuncoro. Iya. Nah, kalau untuk bank sampahnya ada Pak Irfan dengan Pak Rasad. Nah, jadi kita berkolaborasi bagaimana sampah ini bisa berkurang, betul-betul berkurang ke TPA Kawatuna. Ya. Artinya ini menggeliat lagi ini dalam artian karena memang kita memang diperhadapkan dengan program pemerintah juga tentang Adipura ini, program Adipura. Iya. Berarti yang sekarang ini, yang jalan ini yang mana? Ada berapa tempat ini untuk TPS 3R? Jadi TPS 3R itu Pak, yang ada itu Palupi, Duyu, Pengau, Silai, dan Talise Walangguni. Petobo. Iya kan? Berapa? 6 ya? Ada 6. Jadi ini kemarin yang belum jalan itu Pengau, itu kebetulan masih sementara revitalisasi. Dari ke-6 ini? Dari ke-6. Ya. Kelurahan Duyu ya? Kelurahan ya, Pengau yang belum jalan. Belum jalan. Iya, karena ada revitalisasi di sana.
karena listrik kemarin juga ada kendala di sana. Insya Allah di tahun ini rampung, insya Allah tahun depan bisa bergeliat kembali. Bisa bergeliat kembali. Iya. Untuk Pengau, daerah untuk Pengau. Artinya yang ada sekarang ini sudah jalan kemudian di Silai. Iya. Karena ini beredar di masyarakat itu yang mereka tahu itu Silai. Keberadaannya di Silai. Iya. Tapi ternyata ini ada 6. Ada 6. Ya, seperti itu. Alhamdulillah ya jalan. Alhamdulillah jalan. Terus ini mengenai TPS 3R ya. TPS 3R itu tentunya kita berangkat dari TPS tadi, bank sampah. Betul. Ya, bank sampah yang ada di ini. Kalau di sekolah-sekolah itu seperti apa juga ada juga TPS 3R, artinya buangan sampah yang ada dari sana bank sampah. Kan sekolah juga sepertinya ada kalau untuk ini. Bank sampah itu. Saya untuk sekolah Pak ini baru saya bikin sosialisasi itu di SDN Impres 2 Kampung Lere. Iya. Nah, itu di sana. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah lain sepertinya saya juga belum Pak. Ya. Jadi harapan saya ya kan kita menghitung sampah kan dari jumlah kepala Pak. Iya. Jadi misalnya di SMP 3 ini jumlah siswanya 300, kalau satu orang itu minum 1 gelas aqua berarti ada 300 gelas aqua yang di situ, yang itu bernilai rupiah semua. Luar biasa. Jadi saya tanya kemarin, kebetulan saya dampingi anak-anak KN Untat, saya tanya berapa mahasiswa di Untat, katanya 3.000. Bayangkan kalau 3.000 itu membawa minum aqua semua pakai gelas ya kan. Berarti ini memang sudah dipikirkan ya. Iya. Jadi saya mungkin harapan Pak nanti adalah mungkin perlombaan sekolah wisata Adiwiyata. Nah, sekolah Adiwiyata yaitu sekolah yang bagaimana sekolah itu bisa menangani sampahnya. Iya. Terus ini masalah TPS 3R ini kan tentunya kan bukan dari TPS 3R untuk mengangkut sampahnya, yang sampah plastiknya. Iya. Tentunya ada yang yang mengangkut ke TPS 3R ini. Iya. Itu dari mana? Apakah di pihak ketiga kan atau dari pemerintah kota sendiri? Iya, jadi ada masyarakat yang membawa. Jadi kita macam di TPS 3R Silai itu kebetulan untuk sampah plastiknya itu Pak Irfan. Ya, Pak Irfan. Jadi Pak Irfan, jadi masyarakat membawa ke sana, ditimbang di sana. Jadi langsung bayar Pak. Berarti Mas Irfan ini yang beli ya? Atau bagaimana? Mas Irfan yang beli. Berarti pihak ketiga. Bagaimana? Iya, salah satu pendamping TPS 3R juga. Pendamping TPS 3R juga. Tentunya dengan adanya ini beliau itu sistem membeli ya? Iya. Dia membeli, tapi membeli ini keuntungannya nanti kemana? Kalau untuk Pak Irfannya ini? Ya untuk sementara ini masih ke Pak Irfan Pak, karena Pak Irfan jujur beliau masih pakai modal sendiri dulu ya. Jadi ada beberapa pekerja yang dia pekerjakan, ya kan dari kelebihan mungkin harga yang diambil dari masyarakat itulah yang digajikan oleh ke anggotanya Pak Irfan. Berarti ini Mas Pak Edi Lukito ini punya pengalaman mungkin di luar kota atau bagaimana untuk pengangkut sampah ke sana itu ke TPS 3R itu, apakah memang dari pemerintah atau bagaimana? Enggak ada pengalaman tersendiri di luar sana. Jadi alhamdulillah Pak, 2018 saya dikirim oleh pemerintah Kota Palu. Iya, melalui Balitbangda. Iya. Itu untuk magang ke Surabaya, yaitu belajar bagaimana pengolahan sampah dan penataan lingkungan. Dan alhamdulillah setelah dari sana, ya saya cobalah terapkan ilmu-ilmu yang ada itu. Iya kan? Bahkan untuk di lingkungan saya Pak, yaitu karena saya melihat di Surabaya, kebetulan juga lingkungan saya itu hampir sama tempat saya magang Pak. Oh iya. Ya, tempat saya magang itu dulu rawan banjir. Begitu juga tempat saya. Nah, jadi di lorong saya itu mau diaspal saya tidak kasih, mau dirabat saya tidak kasih, jadi saya pakai paving block. Nah, karena untuk paving block itu kan kalau hujan begitu banjir dia meresap. Iya. Lantas saya bangun juga, saya bikin sumur-sumur resapan Pak, biopori. Iya. Di tempat saya. Ya. Terus yang ada sekarang ini bagaimana kegiatan sekarang Pak Edi? Ya, alhamdulillah kegiatan sekarang kita masih fokus bagaimana
TPS 3R ini bisa berjalan dengan baik, ya toh, betul-betul dapat mengurangi sampah yang lari ke TPA Kawatuna. Ya, itu yang memang kita harapkan. Karena ini kan di Kawatuna sana itu TPA itu sekarang sementara di ini ya, ada perbaikan. Terutama jalannya. Iya. Jalannya. Jadi berarti memang TPS 3R ini tanpa dukungan dari masyarakat juga mungkin tidak akan bisa juga seperti itu barangkali. Iya. Jadi bicara masalah TPS 3R ini memang kalau untuk teknis-teknisnya di sana itu ini kan biasa kan ada pengumpul sampah ya. Iya. Pengumpul sampah itu kalau diperhatikan itu di masyarakat itu kan mereka kumpul plastik-plastik itu larinya kemana? Jadi kalau sekarang ini Pak, mereka kumpul itu larinya ke pengepul saja. Itu yang penjual-penjual loakannya itu. Penjual loakan. Terus penjual loakannya lagi kemana? Ke TPS 3R atau tidak, mereka langsung kirim ke Surabaya. Oh, bisa seperti itu ya? Iya. Karena ini tidak ada pengarahan barangkali diarahkan untuk dibeli di TPS 3R atau memang tergantung pembelinya aja ya bagaimana? Iya, tergantung di pembelinya sih Pak. Jadi biasa juga penjual ini kan begini Pak, memang cari kalau harga, atau? Kalau pengambilan kita di TPS 3R Pak, itu memang agak sedikit di bawah harga. Itu karena itu kita masih pilih lagi. Kita pilih lagi. Lagian ini Pak Irfan ini kan jujur masih modal sendiri. Jadi kita pilih lagi, kita gaji anak-anak. Berarti kan? Memang ini pengumpul ini apa ya, botol-botol plastik ini, aqua sejenisnya ini mungkin itu ya sampai dikirim ke daerah lain, tidak dijual di Palu sini karena memang harga tadi itu. Iya, harga tadi itu lagian di Kota Palu juga belum ada untuk pengolahannya itu. Pengolahan. Iya, ya minimal lah istilahnya mungkin botol-botol itu jadi biji plastik atau paling tidak dicacah sudah. Dicacah. Iya. Ini di sini kan masih sebatas cacah. Untuk botol belum Pak. Belum. Jadi untuk botol-botol itu masih dikirim paling dipres saja. Ya kan baru dikirim, ya kan? Oh, untuk dicacahnya belum di sini? Belum, di Palu sini. Belum. Ya. Ini mungkin bisa disampaikan ke masyarakat ya, seperti itu bahwa kita memang punya TPS tapi belum ini ya, untuk pencacahnya belum ya. Iya. Jadi cacahannya tadi ini dikirim lagi? Iya, dikirim lagi kan. Kalau mungkin kalau kita di Palu ini misalnya ada salah satu mungkin TPS 3R itu ada pencacah plastiknya, bahkan kalau bisa menjadi biji plastik, ya tentu nilai jualnya akan lebih tinggi lagi. Nilai jualnya akan lebih tinggi lagi. Ya, tentunya kan kita ini insya Allah lah masyarakat, pemerintah ini bisa lihat keberadaannya Pak Edi Bupito, seperti apa nanti harapannya Pak Edi nanti ke depan ini untuk TPS 3R ini yang ada di Kota Palu. Apalagi ini kan sekarang ini memang kita diperhadapkan dengan satu program dari pemerintah itu tentang Adipura. Ya. Jadi Pak, mungkin ada harapan untuk pemerintah kota? Pemerintah jadi, yang ada ini? Saya berharap sih Pak, kan begini, selama ini kita bicara bank sampah, cuma saya juga belum melihat sih yang mana bank sampah. Ya, toh? Mana bank sampah? Mana kios sampah, ya kan? Oh, beda ya? Iya, karena kalau kios sampah Pak, orang bawa botol ya 1 kilo harganya 2.000 ya. Itu dibayar 2.000. Kalau harapan kita kalau bank sampah ya kan, namanya bank kita menabung pakai sampah. Iya kan. Dan di situ menabung pakai sampah itu, saya di tempat saya magang itu ada salah satu RW itu begitu kita masuk kita masuk di wilayah RW nih. Jadi ada tulisan di situ yang tidak boleh masuk di wilayah situ adalah pengemis, pengamen, pemulung. Iya kan? Iya. Ini yang lebih keren lagi nih Pak, selalu sampaikan. Itu tidak boleh lagi masuk di situ rentenir Pak. Rentenir. Iya, dengan adanya bank sampah. Iya. Dengan adanya bank sampah, jadi mereka yang kemarin bisa minjam ke rentenir, sekarang bisa minjam ke bank sampah. Bank sampah bisa. Iya. Meminjam ke bank sampah. Nanti arah-arahnya ke situ nanti. Jadi saya berharap begitu. Iya. Ke depan nanti insya Allah lah ke depan seperti itu. Terus ini mungkin apa ya, di kelurahan, tiap-tiap kelurahan mungkin ada itu juga ya, bank sampah juga. Kira-kira bagaimana harapan? Iya, jadi harapan memang seperti begitu Pak. Jadi pertama saya datang ke Surabaya, begitu melihat itu
saluran-saluran air itu bersih. Bersih. Nah, 2 hari saya di sana, saya berkunjung ke bank sampah. Iya. Jadi saya bilang, waduh, ini kalau di Palu banyak rupiah ini yang hanyut, banyak rupiah yang hanyut di saluran air ya kan. Gitu ya. Sementara di Surabaya itu tidak ada. Iya. Tidak ada namanya botol aqua, gelas aqua, ya kan. Nah, jadi kalau itulah, jadi kenapa kita masih susah Pak merubah mindset gitu. Mindset. Nah, jadi merubah mindset ya itu yang selalu saya katakan di Kota Palu ini orang masih belum melirik sih itu sampah. Memang kita memang butuh ini sosialisasi ini kan termasuk bentuk sosialisasi dari Pak Edi Lukito untuk masyarakat supaya apa perubahan mindset itu ada, kita merubah masyarakat bagaimana untuk bisa dari sampah itu bisa menghasilkan kan seperti itu. Ini yang masih dengan masyarakat. Tapi kalau sering kita sosialisasi, insya Allah ke depan masyarakat akan ikut. Tapi tentunya dengan persiapan tadi itu di tiap kelurahan ya. Iya, harapan sih di tiap kelurahan ada. Bahkan lebih keren lagi kalau di tiap RW ada. Di kelurahan, di RW memang butuh. Iya. Butuh juga seperti itu. Jadi tingkat kelurahan ada, di tingkat RW ada, ya kan? Ya. Nantinya kan tinggal ini untuk penjemputannya juga lagi mungkin dari pemerintah kota juga. Iya. Ke TPS-an, ke TPS 3R sana atau bagaimana? Jadi harapannya begitu ya. Harapan sih Pak begini, ada bank sampah induk. Bank sampah induk. Bank sampah induk yang dikelola oleh pemerintah kota. Ya, kalau mungkin kalau kita bicara pangan itu Bulog lah. Iya toh? Nah, jadi ketika harga di Tengkulak apa semua itu anjlok, harga botol ini anjlok, tapi karena ada bank sampah pemerintah yang bisa mensubsidi Pak. Tapi insya Allah mungkin ada wacana seperti itu karena kemarin kami ini bincang-bincang sama Korlap juga. Pak ini sudah tentang wacana ini untuk pembangunan itu. Pembangunan TPS 3R induk ya. Yang berarti besar ya. Berarti butuh-butuh memang ini lahan yang lahan yang luas. Baru mungkin dari pemukiman warga juga ya. Agak jauh seperti itu. Jadi harapan untuk masyarakat? Ya, harapan untuk masyarakat, marilah kita jaga lingkungan kita. Perhatikan sampah ya, plastik. Perhatikan sampah plastik. Kalau bisa, pilahlah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah, istilahnya pisahkan Pak. Mana sampah organik dan mana sampah non-organik, ya kan? Jadi kalau sampah organik itu bisa kita olah di rumah kita. Bahkan kemarin saya punya program Pak, sampah tidak keluar dari dapur. Iya toh. Nah, sudah itu memang dari dapurnya. Jadi sampah tidak keluar dari dapur, yang sampah basahnya itu kita olah di namanya Keranjang Tagakura. Iya toh. Jadi sampah keringnya botol-botolnya kita olah di bank sampah. Insya Allah dengan begitu tidak ada residu yang terbuang ke TPA. Dan ada nilai ekonomi buat kita. Jadi Pak Edi Lukito ini mungkin ada ini ya, tidak ada mungkin ada pemikiran ke depan untuk ada proyek barangkali ini satu daerah dulu atau bagaimana percontohan untuk satu daerah tentang ini. Iya, jadi kemarin Pak ketika saya pulang dari Surabaya, memang saya bikin pilot project itu di lingkungan saya. Mau bikin pilot project di lingkungan saya, iya toh. Nah, jadi kemarin sudah bicara saya RT, waktu itu ya saya bicara RT. Tapi untuk sekarang ini, kebetulan saya juga diamanatkan untuk mendampingi TPS 3R yang ada di Kota Palu. Tentu saya bicaranya skopnya Palu. Jadi sekarang mana kelurahan yang siap untuk kita dampingi, untuk kita protek, untuk menjadi daerah percontohan, mari kami siap. Selama ini sudah ada ya? Belum ya? Ada bagaimana? Ya, ada Pak. Tapi alhamdulillah setelah saya pantau itu mereka jalan ya toh, yang sangat getol ini kan Palupi. Ya, Palupi selain di perumahannya sudah tertata dengan bagus, ya kan, jadi udahlah untuk dianukan. Lantas kesadaran masyarakatnya juga sepertinya sudah tinggi kesadaran masyarakat. Iya, Pak. Jadi kan kita botol plastik atau apa sampah plastik ini kan memang punya nilai, walaupun nilainya kita untuk di Palu ini masih di bawah standar daripada yang ada di luar sana. Betul. Tapi kalau memang betul-betul kita bagaimana cara untuk agar supaya jalan kita punya TPS 3R yang ada, mungkin masyarakat bisa
ini ke TPS 3R yang ada di Kota Palu. Jadi tidak harus menjual ke apa ya, dari pemulung itu menjual ke nanti ke pengumpul sampah. Pengumpul sampah kan menjual ke daerah lain. Iya. Yang kita harapkan seperti itu. Marilah sama-sama kita untuk bisa memanfaatkan sampah ini, kita jadikan uang, walaupun uangnya ini masih di bawah ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan masyarakat bisa ya. Insyaallah. Iya. Tinggal bagaimana kita ini jangan bosan-bosan mensosialisasikan. Sosialisasi itu jangan bosan. Jadi kan tidak mudah kita untuk membalikan telapak tangan ini. Butuh perubahan, apalagi mindset tadi itu memang kita butuh perubahan yang harus berulang. Iya. Karena kalau untuk cuma menyampaikan di suatu tempat itu mungkin hari itu kita sampaikan mungkin agak buyar lagi, hilang lagi. Insya Allah dengan adanya ini, adanya bincang-bincang kita pada hari ini, insya Allah nanti seterusnya akan dilihat oleh pemerintah dengan masyarakat itu seperti apa nanti TPS 3R dengan harapan Pak Edi Lukito. Amin. Nah, seperti itu. Jadi Pak, mungkin itu saja barangkali yang kita bisa bincang-bincang ini. Nanti kita akan sambung lagi setelah ini TPS 3R dengan bank-bank sampah yang ada. Kalau sudah beroperasi ya. Iya, siap. Iya. Ini kan sementara masih pembenahan, termasuk yang ada di Pengau ya. Pengau. Masih. Insya Allah nanti ke depan bisa. Iya, siap. Ya. Baik, itu saja barangkali Pak Edi perbincangan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Itulah perbincangan kita dengan Bapak Edi Lukito selaku pendamping TPS 3R yang ada di Kota Palu. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adipura.